Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, tabioi. Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Iyena Priyanti, Ibu Tutor Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Untuk membuka pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu teks sejarah. Adapun materi yang kita pelajari yang pertama, pengertian teks sejarah. Yang kedua, ciri-ciri teks sejarah. Yang ketiga, jenis-jenis teks sejarah. Yang keempat, struktur teks sejarah. Dan terakhir yang kelima yaitu kaidah kebahasaan teks sejarah. Sebelum kita mengetahui pengertian teks sejarah, ada yang tahu pengertian teks sejarah? Sejarah adalah tulisan yang berisi cerita kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau berlangsung di masa lalu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks sejarah. Adapun ciri-ciri dalam teks sejarah yang pertama, teks sejarah diceritakan berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Yang kedua, teks sejarah berbentuk recount atau menceritakan ulang suatu kejadian. Selanjutnya yang ketiga adalah struktur teks dari cerita sejarah, terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat isinya berupa fakta yang pernah terjadi, dan yang terakhir yang kelima pada umumnya sering menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya yaitu jenis teks sejarah. Jenis teks sejarah dibagi menjadi dua, yaitu jenis teks sejarah fiksi dan teks sejarah non-fiksi. Teks sejarah fiksi adalah sebuah teks sejarah naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan. Teks sejarah fiksi meliputi novel, cerpen, legenda, dan lainnya. Sedangkan teks sejarah non-fiksi adalah sebuah teks sejarah yang isinya bukan imajinasi, akan tetapi merupakan suatu cerita yang bersifat faktual atau mengandung kebenaran di dalamnya. Teks sejarah non-fiksi meliputi yang pertama biografi, yang kedua autobiografi, yang ketiga cerita perjalanan, dan terakhir tentang catatan sejarah. Jelaskan tentang struktur teks sejarah. Adapun struktur teks sejarah yaitu yang pertama orientasi. Orientasi merupakan bagian awal atau pembukaan dalam sebuah teks sejarah. Struktur teks sejarah yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah rekaman peristiwa sejarah yang biasa disampaikan secara kronologis atau berurutan. Struktur teks sejarah yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi adalah bagian yang biasa berisi opini atau komentar dari penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan dalam teks. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks sejarah. Adapun kaidah kebahasaan teks sejarah sebagai berikut. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda ataupun kata orang. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah frasa adverbial. Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu verba material. Verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya, mendorong, membaca, ataupun melempar. Kebahasaan yang keempat adalah konjungsi temporal atau kata penghubung waktu. Kata penghubung temporal atau waktu biasanya digunakan untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks sejarah ini hanya memanfaatkan temporal. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi teks sejarah. Setelah melihat video ini, jangan lupa kalian catat ya di buku catatan kalian. Terima kasih Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.